Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung pada mata kuliah Digital Marketing. Dan hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan Digital Marketing Mix. Baik, saya akan share materinya. Bagaimana teman-teman? Apakah materinya sudah bisa terlihat? Baik, ini adalah materi kita pada pagi hari ini. Jadi di sini materinya tentang digital media and marketing. Ini adalah agenda kita pada pertemuan hari ini. Tentu saja ketika kita berbicara tentang marketing mix atau bauran pemasaran, maka akan ada 4 pilar sampai dengan 7 pilar yang merupakan aspek-aspek yang perlu ditinjau ketika kita ingin merumuskan atau memformulasikan strategi pemasaran berbasis bauran pemasaran. Jadi, marketing mix adalah tinjauan kita terhadap aspek-aspek yang menyangkut pada strategi pemasaran. Kita kenal dengan 4Ps atau 7Ps. Kalau 4Ps ini adalah terkait dengan strategi pada produk, strategi pada harga atau price, kemudian strategi pada place, dan strategi pada promotion. Namun demikian, ketika kita membahas terkait service marketing atau pemasaran pada sektor jasa, maka akan ada 7 elemen atau 7 pilar yang perlu kita pertimbangkan selain dari 4Ps. Ada tambahan 3P lagi, yaitu terkait dengan people, process, dan physical evidence. Nah, di sini teman-teman bisa melihat di figur 5.1, di situ ada aspek-aspek apa saja yang akan menjadi tinjauan pada produk. Di sini termasuk pada produk quality, kemudian image yang ada pada produk, kemudian branding, kemudian fitur produk, fitur benefit, varian dari produk, dan seterusnya. Kemudian dalam strategi price, di sini bisa diimplementasikan dalam positioning price, kemudian price list, discount, kemudian tata cara pembayaran biasanya gitu ya, kemudian hal-hal yang terkait dengan harga, penetapan harga, maka strateginya akan ditetapkan apa saja. Kemudian pada P yang lainnya, di sini ada place, bagaimana kita mendisplay produk kita, channel apa saja yang digunakan, termasuk pada sales support gitu ya. Kemudian trade channels-nya juga, kemudian channel numbers-nya juga. Kemudian pada sisi promotion, di sini ada kalau dikenal dengan promotion mix gitu ya, maka promotion ini memiliki bauran juga teman-teman. Ada beberapa aspek yang bisa ditinjau, berbagai cara kita melakukan promosi, misalkan dari penggunaan personal selling gitu ya, kemudian ada sales promotion, kemudian ada penggunaan advertising, kemudian juga bisa publicity gitu ya, dan tentunya hal-hal lain yang terkait dengan strategi promosi. Dan P yang 3 lainnya termasuk dengan people, process, dan physical evidence. People di sini karena kita bentuknya layanan, maka bagaimana kita menempatkan sebuah branding atau strategi pemasaran pada orang-orang yang terlibat atau pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu bisnis gitu ya. Jadi termasuk di sini adalah kapasitas atau kompetensi dari individu yang terlibat dalam proses marketing, kemudian bagaimana culture atau image yang akan kita bangun terhadap orang-orang yang ada di dalam bisnis kita. Nah, itu atau misalkan bisa juga corporate culture biasanya yang akan terlihat dari orang-orang yang terlibat di dalam bisnis. Nah, itu juga menjadi salah satu strategi dalam people. Kemudian proses di sini adalah bisnis proses. Biasanya dalam sektor jasa ada bisnis proses yang akan kita tonjolkan ketika kita melakukan strategi pemasaran, ya. Dan kemudian physical evidence ini hal-hal yang secara fisik bisa terlihat atau kita akan sampaikan kepada konsumen atau pelanggan. Berikutnya adalah terkait digital media dan teknologi provides new opportunity. Jadi di dalam digital media atau penggunaan digital media tentu saja akan memberikan
perluasan terhadap peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Yang pertama adalah melalui penggunaan media digital, maka akan ada perluasan dari sisi aspek 4P atau 7P gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan biasanya tinjauannya terhadap produk, ketika kita menginovasikan atau membuat sebuah strategi produk gitu atau pengembangan produk, maka yang menjadi fokus biasanya hanya core produknya saja. Tapi ketika kita melibatkan digitalisasi di dalamnya, maka akan terjadi perluasan pada strategi produk itu sendiri gitu ya. Jadi yang kita tawarkan biasanya tidak hanya produk dalam hal core produk, tapi bagaimana kita melakukan atau melibatkan digital branding terhadap produk itu sendiri. Contohnya adalah kalau misalkan kita melibatkan media digital, maka ada hal-hal lain dari sisi digitalisasi yang bisa kita create sebagai bagian dari inovasi. Kemudian di sini adalah bisa mengembangkan rute-rute baru dalam mendeliver produk or services gitu ya, yang kemudian kita bangun sebagai competitive advantage. Kemudian dengan melibatkan digitalisasi, maka peluang-peluang kita untuk menciptakan pasar-pasar baru, posisi-posisi baru itu akan lebih bisa kita kembangkan. Kemudian ada beberapa strategi seperti membangun relationship dengan customer gitu ya, maka cara-cara atau media yang digunakan menjadi lebih inovatif gitu ya ketika kita melibatkan media digital. Dan kemudian tentunya media digital sini bisa memangkas adanya keterbatasan gitu atau kendala ada barrier yang biasanya ketika di conventional market kita akan terbatas ada jam operasional misalkan gitu ya. Sedangkan ketika kita melibatkan media digital, maka kita tidak punya kendala gitu dalam hal waktu gitu ya, sehingga layanan kita menjadi lebih tidak terbatas dan bisa memenuhi keinginan pelanggan apapun mereka mau. Kemudian berikutnya adalah digital marketing affect all aspect on marketing mix gitu ya. Jadi ini tadi adalah yang sudah dijelaskan sekilas gitu ya, bagaimana digital marketing itu mampu memperluas atau memberikan ekstensi terhadap pilar-pilar yang ada di dalam bauran pemasaran. Dalam hal modifying core product gitu ya, digitalisasi seringkali akan memberikan tawaran kepada pelanggan atau konsumen terkait dengan mass customization gitu ya. Banyak hal yang ditawarkan bagaimana kita memberikan value yang bisa memenuhi kebutuhan pasar gitu. Jadi contohnya adalah kita akan bisa mengcustomize gitu apapun atau layanan yang kita berikan kepada pelanggan. Contohnya kalau misalkan di conventional market gitu biasanya kita sudah menetapkan gitu hal-hal apa saja yang kita tawarkan kepada pelanggan. Tapi di digital biasanya misalkan teman-teman masuk ke dalam marketplace gitu ya, teman-teman akan diberikan kebebasan untuk memilih produknya, mau dikirim yang paling cepat, instan mungkin, atau dikirim pada durasi yang reguler, mau yang harganya macam-macam, itu sama si pemilik bisnisnya akan dikustomisasi. Apakah mau dibayarnya cash, ataukah transfer, ataukah ketika dikirim baru dibayar gitu ya, itu pilihan-pilihan akan banyak diberikan ketika kita melibatkan media digital gitu ya dibandingkan ketika kita ada di conventional market. Oke, kemudian ini adalah offering digital product gitu ya. Jadi kalau dulu kita mengenal hanya produk or services dalam artian produk itu hanya core produknya saja, tapi seringkali di sini media digital akan melekatkan antara produk dan services. Tidak ada yang benar-benar hanya produk yang akan berpindah tangan kepada konsumen, tapi services itu akan melekat pada sebuah produk. Bahkan saat ini akan banyak produk-produk digital yang menjadi diversifikasi pendapatan
bagi marketer atau bagi pemilik bisnis. Contohnya seperti ketika kita mempromosikan barang atau jasa kita pada channel digital, maka akan ada pendapatan dari sisi subscription, gitu ya, pay-per-view, bundling, ad-supported content, dan seterusnya. Jadi ini akan menjadi diversifikasi pendapatan, gitu ya, bagi pemilik bisnis. Nah, kemudian tentang bagaimana sebuah teknologi, gitu ya, akan bisa memberikan perluasan atau berdampak lebih luas terhadap produk itu sendiri, gitu ya. Jadi yang dijual tidak hanya core produknya, tapi yang bisa kita jadikan additional fitur, gitu ya, atau benefit dari core product itu akan semakin banyak, gitu, teman-teman. Gitu ya. Kita mengenal bahwa penjualan produk dalam sebuah channel digital, gitu ya, tidak lantas hanya produknya saja yang akan dikomunikasikan, tapi di dalamnya ada sisi-sisi lain yang juga menentukan bagaimana produk itu mampu terjual dan memberikan profit kepada seller, gitu ya. Contohnya adalah banyak bisnis yang akan menampilkan testimoni dari customer, kemudian akan menunjukkan customer review, customer ratings, gitu ya. Kemudian bisa endorsement, gitu ya. Dan hal-hal itu memberikan sebuah perluasan benefit atau menjadi fitur tambahan, gitu, dari sebuah bisnis. Gitu. Jadi tidak serta-merta hanya prosesnya bagaimana kita mempromosikan barang, tapi review itu menjadi bagian yang harus kita jual juga, gitu ya, untuk meningkatkan trust pelanggan terhadap bisnis kita. Oke, berikutnya adalah tentang the velocity of new product diffusion. Gitu. Jadi pemasaran digital, gitu ya, akan memberikan manfaat bagi seller tentang bagaimana dia akan bisa memberikan pendekatan secara emosional kepada pelanggan, gitu. Jadi tidak tentang hanya perpindahan barang atau jasa, tapi lebih dari itu ada faktor-faktor engagement yang berpengaruh di dalamnya. Kemudian ada value-value tambahan yang bisa diperkenalkan sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi pebisnis, gitu ya. Kemudian keeratan secara fisikal, sosial, dan emosional itu juga bisa di-engage dalam sebuah pemasaran digital. Kemudian berikutnya adalah tentang branding in digital environment, gitu ya. Jadi di sini ada beberapa hal strategi terkait branding yang bisa diusung dalam sebuah pemasaran digital di dalam konteks bauran pemasaran. Ada brand equity, ada brand experience, ada brand advocate, kemudian ada brand identity. Nah, kalau brand equity ini terkait bagaimana kita membangun image suatu merek, gitu ya. Kemudian bagaimana kita mencitrakan atau memposisikan brand kita terhadap dibanding dengan brand-brand lainnya, gitu ya. Kemudian brand experience terkait dengan sedalam apa kita memberikan kita mampu berinteraksi, brand kita mampu berinteraksi dengan pelanggan, gitu ya, memberikan pengalaman seperti apa, gitu ya, secara emosional mungkin biasanya. Kemudian kalau brand advocate adalah bagaimana sebuah branding dia akan bekerja dengan sendirinya, bagaimana dia membentuk market-market baru, gitu ya. Biasanya ini berawal dari bagaimana seorang customer dia mengekspresikan keeratan emosinya dengan sebuah brand yang secara tidak langsung akan memberikan pengaruh kepada customer lainnya untuk memiliki rasa ingin tahu terhadap brand tersebut, gitu ya. Jadi biasanya brand-brand yang sudah lama dia akan mempunyai kekuatan brand advocate.
Kemudian berikutnya adalah brand identity terkait dengan identitas brand, bagaimana logo itu mudah dikenali, gitu ya, misalkan warnanya mudah dikenali dan seterusnya. Ini adalah strategi tentang harga, gitu ya. Jadi strategi tentang harga ini banyak model yang bisa ditetapkan, gitu ya. Seperti tadi sudah yang saya sampaikan. Kalau kita berbicara tentang harga, baik saya lanjutkan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, beberapa strategi tentang harga. Harga dalam hal ini tidak hanya mengenai nominal yang tertera pada suatu barang atau jasa. Itu harga dalam ini bisa berarti sangat luas, gitu ya, termasuk tentang strategi pembayaran, kemudian bagaimana kita misalkan menerapkan strategi bundling, buy one get one, perbedaan harga pada perbedaan area, itu juga merupakan beberapa model pricing yang sangat mungkin diterapkan pada strategi harga. Ini ada beberapa implikasi dari pemasaran digital terhadap strategi harga, gitu ya. Dalam pemasaran digital, informasi mengenai harga menjadi sangat transparan. Jadi kalau dulu di dalam konvensional marketing, biasanya antar penjual dia akan memiliki strategi harga masing-masing yang tidak bisa saling diamati, baik antar penjual maupun pembeli dalam mengamati harga dari satu penjual dengan penjual lainnya. Tapi melalui strategi digital marketing seperti teman-teman biasa alami gitu ya di dalam marketplace, maka kita bisa mendapatkan akses informasi yang luas terhadap harga itu sendiri. Kita seringkali membandingkan harga antara toko satu dengan toko yang lain karena adanya price transparency gitu ya. Kemudian hal ini akan membuat berbagai seller yang ada di pasar digital, mereka nggak bisa main-main dalam menetapkan harga gitu ya. Beda dengan pasar konvensional yang mungkin ada istilah bisa getok harga gitu ya. Tapi kalau di pasar digital, karena harganya sangat transparan, maka ini menjadi pressure bagi seller untuk benar-benar memperhatikan terkait strategi harga ini, gitu ya. Kemudian ini ada beberapa alternatif pricing structure gitu ya, ada basic price, ada diskon, ada add-ons, add extra, product and services, ada refund policies, ada order cancellation terms, dan seterusnya. Ya. Kemudian ini reviewing pricing, mengingat bahwa media digital memiliki akses informasi harga yang luas, maka ini perlu menjadi perhatian bagi perusahaan brand yang satu dengan yang lainnya tentang kemampuan untuk berdaya saing. Oke, kemudian ini adalah implikasi internet terhadap aspek place, gitu ya. Tentunya dalam hal ini, ketika kita melibatkan digitalisasi, maka kita akan banyak menggunakan channel penjualan, gitu, sehingga memperluas jangkauan pasar gitu ya. Tapi hal ini juga memungkinkan terjadinya channel konflik gitu ya. Misalkan contohnya karena channel penjualannya menjadi lebih luas gitu. Kemudian misalkan kalau di dalam pasar digital kita mengenal ada reseller atau ada agent dan seterusnya sehingga memungkinkan strategi distribusi yang kita gunakan akhirnya bisa membunuh pasar kita sendiri gitu ya karena akan saling berebut pasar gitu. Itu sangat mungkin terjadi. Kemudian terkait dengan strategi promosi seperti aspek-aspek lainnya, maka penggunaan media digital akan mendorong promotion mix-nya menjadi lebih luas gitu. Banyak media, banyak channel yang bisa digunakan untuk strategi promosi.
Nah, begitu juga dengan people, process, dan physical evidence. Tentunya proses bisnis akan berbeda antara ketika bisnis itu dijalankan secara digital dan secara konvensional. Baik, itu saja materi yang saya sampaikan terkait digital marketing mix hari ini. Materi ini akan saya share, teman-teman bisa menyimak materi ini lebih lanjut. Eh, Nanti kita akan ketemu dan diskusikan kembali materi ini dengan beberapa studi kasus yang bisa kita diskusikan. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.